Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Inggit Ari Widowati. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Semarang. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita gunakan, kita akan mempelajari pembagian pada bilangan berpangkat. Oke, sudah siap? Kita langsung masuk saja ya. Kita perlu mengingat materi sebelumnya supaya pembelajaran hari ini bisa lebih sempurna hasilnya ya, tidak melupakan yang kemarin. Yang pertama tentang penyederhanaan pecahan. Ya. Penyederhanaan pecahan, contohnya ini 6/9. 6/9 itu kalau kita tulis dalam bentuk perkalian, 2 kali 3 per 3 kali 3. Ini menghasilkan atau terbaca ada faktor yang sama ya. Kita sering mengatakan, oh itu dicoret Bu, atas dan bawah. Ya, tapi tahukah artinya kamu mencoret itu artinya apa? Kalau dilihat ini menghasilkan pecahan 2/3 karena atas dan bawah sudah dicoret. Mencoret sendiri punya arti jika pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama, itu akan menghasilkan pecahan senilai yang lebih sederhana. Gitu ya. Oke, kita ingat lagi materi yang terakhir kemarin tentang rumus perkalian pada bilangan berpangkat. Ada berapa rumus atau sifat ya, rumus boleh, sifat boleh. Ada 3 anak-anak ya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Jadi kalau kali ini ditambah ya. Yang kedua, A kali B dipangkatkan M. Jadi A kali B-nya dalam kurung menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Lalu sifat yang ketiga, perpangkatan ini, A pangkat M dipangkatkan M. Sama dengan A dipangkatkan M kali N. Jadi M kali N ini nanti lebih kuat bunganya ya. Lanjut. Kita akan masuk ke materi yang sebenarnya. Memahami pembagian pada bilangan berpangkat. Kita ambil contoh. Yang pertama, dibaca apa ini? 5 pangkat 7 per 5 pangkat 4. Kita tulis dalam perkalian berulang, untuk pembilangnya 5 pangkat 7, kita bisa tulis dalam 5 kali 5 kali 5 berulang berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai pangkatnya. Lalu penyebutnya 5 pangkat 4, perkalian berulangnya 5 kali 5 berulang 4 kali. Pembilang dan penyebut bisa kita coret. Nih, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, sampai habis, atas, bawah. Nah, menyisakan 5 kali 5 kali 5. Nih, bisa kita tulis dalam bentuk 5 pangkat 3. Lanjut. Untuk contoh kedua, dibaca apa ini? Bukan negatif 3 pangkat 6, tapi negatif 3 dipangkatkan 6 per negatif 3 dipangkatkan 4, karena ada kurungnya. Bilangan pokoknya negatif 3. Pembilangnya kita tulis, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 berulang berapa kali? 6 kali. Penyebutnya, negatif 3 dipangkatkan 4. Bentuk perkalian berulangnya, negatif 3 kali negatif 3 berulang 4 kali. Seperti yang di atas, kita coret pembilang, penyebut, atau kamu sering bilang atas, bawah, pasang lagi atas, bawah. Menyisakan negatif 3 kali negatif 2. Nah, ditulisnya seperti ini, membacanya negatif 3, karena dalam kurung, maka harus membacanya negatif 3 dipangkatkan 2. Jangan negatif 3 pangkat 2, maknanya beda ya. Lanjut. Secara umum, dari dua contoh itu, ini bilangan 7, ini 4. Di sini menjadi
sudah kamu pelajari, segera dihafal ya. Ada yang mau mencatat? Catat dengan cepat ya. Terus kita lanjut ya. Nah, sekarang operasi gabungan perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Nah, ini kita akan latihan dengan contoh-contoh soal ya. Perhatikan bentuk ini. Ini ada bentuk pembagian gabung dengan bentuk perkalian. 7 pangkat 4 per 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 6 per 7 pangkat 3. Tulis dalam bentuk pangkat paling sederhana. Kita sudah mengumpulkan sifat-sifat sebanyak 5 ini ya. Coba kita lakukan penghitungan ini, penyederhanaan ini. Ada 2 cara yang ditawarkan ya. Untuk cara yang pertama, bentuk pertama, bentuk kedua, ini bentuk pembagian dengan bilangan pokok yang sama. Kita akan pakai sifat nomor 4. Menjadi apa ini? 7 dipangkatkan 4 min 2. Bentuk yang kedua, 7 pangkat 6 per 7 pangkat 3. Menjadi 7 dipangkatkan 6 min 3. Jangan lupa tadi operasinya apa? Kali. Kita sederhanakan. Menjadi 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 6 kurangi 3 berapa? 3. Sekarang bentuk perkalian dari 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3. Bagaimana ini kita lakukan penyederhanaannya dengan sifat yang nomor 1. Pangkatnya kita jumlah ya. 7 dipangkatkan 2 tambah 3, hasilnya 7 pangkat 5. Itu cara satu. Cara yang lain. Cara yang lain kita pindah ke sini ya. Kita pakai prinsip apa ini? Pecahan ya ini ya. Nih, pecahan dengan bilangan pokoknya sama-sama 7 semua. Ya. Kita ambil pembilangnya dulu. Pembilangnya berbentuk perpangkatan yang dikalikan. Berarti pangkatnya dijumlah. Sifat mana ini? Sifat 1 ya. Lalu pembilangnya sudah, sekarang penyebutnya. 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 3. Kita gunakan sifat 1 juga. 7 pangkat 2 tambah 3. Hasilnya kita jumlahkan pangkatnya. Pembilangnya jadi 7 pangkat 10. Penyebutnya 7 pangkat 5. Kita pakai sifat nomor berapa? Ini pembagian. Bagus. Sifat nomor 4. Pangkatnya dikurangkan ya. 7 dipangkatkan, 10 kurangi 5. Hasilnya 7 pangkat 5. Samakah? Oke, sama ya. Kita akan coba dengan contoh yang lain. Ya, contoh lain. Oke. Perintahnya masih sama. Kita akan menyederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Nah, kita ada berapa soal ini? 3. Kita siapkan dulu ya sifat-sifat yang sudah kita kumpulkan tadi supaya kamu nggak lupa nih. Untuk yang A dulu ya. Negatif 4 dipangkatkan 5 per negatif 4 dipangkatkan 2. Bilangan pokoknya sama-sama negatif 4. Maka sama dengan kita cukup memakai sifat yang keberapakah ini? Oh, keempat ya. Nah, ini pangkatnya dikurangkan. Jadinya negatif 4 dipangkatkan 5 kurangi 2, hasilnya negatif 4 dipangkatkan 3. Paham ya? Nah, lanjut yang B. Oke. Yuk, yang B. Ini bentuk perkalian, bentuk pembagian, dan ini satu bentuk perpangkatan. Tapi dengan bilangan pokok yang sama, sama-sama semua 3. Kita lihat pembilangnya dulu ya. 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2. Kita pakai sifat yang nomor 1. Karena ini perkalian. Pangkatnya dijumlahkan. Jadi 7 plus 2. Per untuk penyebutnya 3 pangkat 3. Yang atas pembilangnya menjadi 3 pangkat 7 tambah 2 tadi 9. Per 3 pangkat 3. Nah, ini kita mau sederhanakan dengan sifat nomor berapa anak-anak? Kita lihat sifat. Yuk, pilih yang nomor 4 ya. 3 dipangkatkan 9
kali 7 bisa ini. 3 dikali 7 dipangkatkan M. Jadi berapa? Ayo. Sudah dapat jawabnya. Ini kita pakai sifat nomor 2 ya. Jadi berapa? 3 dikali 7 dipangkatkan 3. Atau 21 dipangkatkan 3. Nah, ini tambah satu baris lebih sederhana lagi ya. Ya. Ya, kita lanjut untuk contoh. Sudah, sekarang menyederhanakan operasi bentuk aljabar yang berpangkat. Nah, tambah sedikit lebih sulit ya, tapi tidak apa-apa. Optimis pasti bisa. Ya, bentuk aljabar itu memuat angka, juga memuat huruf. Kita ambil contoh, ini sederhanakan bentuk aljabar berikut. Coba, ini kamu baca apa? 3M pangkat 7 per M pangkat 3. Soal berikutnya, dan satu soal lagi sepertinya ini. Siapkan ini ya. Sifat-sifat kita kumpulkan di sini ya. Kita mulai yang nomor 1 dulu, yang A maksudnya. Menjadi nih 3M pangkat 7. Yang dikalikan atau yang dipangkatkan itu hanya M-nya ya. 3 nggak ikut dipangkatkan loh ya. Lihat, 3 dikali M pangkat, tapi kita tidak usah tulis kalinya ya. Ini 3M pangkat 7 per M pangkat 3. Berarti dibagi. Dibagi itu kita pakai rumus nomor 4 ya. Menjadi 3 dikali M dipangkatkan, dikurangkan ini. 7 min 3. 3-nya nggak ikut dipangkatkan, jadi tetap 3. 3M pangkat 4. 7 min 3. 4. Ya, paham? Nah, yang perlu diingat ini, Bu Inggit selalu mengingatkan ini. 3M pangkat 7 itu tidak sama dengan 3M dipangkatkan 7 ya. Paham? Nah, yuk kita masuk ke soal yang B. Dibaca apa ini yang dalam kurung ini? 2X dipangkatkan 4 dikali 5X dipangkatkan 3. Lalu per X pangkat 2. Coba untuk bentuk pertama ini. Pahami, 2X dipangkatkan 4. Kalau kita mau menghilangkan kurungnya, kita pakai sifat nomor berapa ya? Oh, nomor 2. Ini lihat nomor 2. Nomor 2 ya. 2-nya dipangkatkan 4, X-nya dipangkatkan 4. Lalu dikali 5X pangkat 3 per X pangkat 2 tetap posisinya pada tulisan seperti itu ya. Nah, sekarang semua ada bilangan pokok X ya. Nah, yang satunya 2 ini. Berarti harus dipisahkan ini. Yang bilangan biasa berarti ini 2 pangkat 4 dan 5. Kita kalikan 2 pangkat 4 kali 5. Lalu kita kalikan dengan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya X. X-nya lalu pangkatnya siapa saja. Nah, kita perhatikan ini. Ini kali, berarti pangkatnya dijumlah. Setelah itu kok dibagi, oh pangkatnya dikurang. Maka X-nya menjadi berpangkat 4 tambah 3 kurangi 2. 4 tambah 3 kurangi 2 itu menghasilkan bilangan 5. Maka hasilnya, coba kita lihat ya, 2 pangkat 4 16 kali 5, kali X-nya menjadi berpangkat 5. Bentuk terakhirnya, 16 kali 5 berapa? 80 dikali X pangkat 5. Hasil terakhir 80 X pangkat 5. Paham? Oke. Ya, ini materi yang terakhir ya. Penerapan pembagian bilangan berpangkat dalam kehidupan nyata. Pasangan ini kita akan mengaitkan dengan contoh kehidupan sehari-hari ya. Nah, halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Inggit Ari Widowati. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Semarang. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan kita gunakan, kita akan mempelajari pembagian pada bilangan berpangkat. Oke, sudah siap? Kita langsung masuk saja ya. Kita perlu mengingat materi sebelumnya supaya pembelajaran hari ini bisa lebih sempurna hasilnya ya, tidak melupakan yang kemarin.
Yang pertama tentang penyederhanaan pecahan. Ya. Penyederhanaan pecahan, contohnya ini 6/9. 6/9 itu kalau kita tulis dalam bentuk perkalian, 2 kali 3 per 3 kali 3. Ini menghasilkan atau terbaca ada faktor yang sama ya. Kita sering mengatakan, oh itu dicoret Bu, atas dan bawah. Ya, tapi tahukah artinya kamu mencoret itu artinya apa? Kalau dilihat ini menghasilkan pecahan 2/3 karena atas dan bawah sudah dicoret. Mencoret sendiri punya arti, jika pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama, itu akan menghasilkan pecahan senilai yang lebih sederhana. Gitu ya. Oke, kita ingat lagi materi yang terakhir kemarin tentang rumus perkalian pada bilangan berpangkat. Ada berapa rumus atau sifat ya? Rumus boleh, sifat boleh. Ada 3 anak-anak ya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Jadi kalau kali ini ditambah ya. Yang kedua, A kali B dipangkatkan M. Jadi A kali B-nya dalam kurung menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Lalu sifat yang ketiga, perpangkatan ini, A pangkat M dipangkatkan M. Sama dengan A dipangkatkan M kali N. Jadi M kali N ini nanti lebih kuat bunganya ya. Lanjut. Kita akan masuk ke materi yang sebenarnya. Memahami pembagian pada bilangan berpangkat. Kita ambil contoh. Yang pertama, dibaca apa ini? 5 pangkat 7 per 5 pangkat 4. Kita tulis dalam perkalian berulang, untuk pembilangnya 5 pangkat 7, kita bisa tulis dalam 5 kali 5 kali 5 berulang berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai pangkatnya. Lalu penyebutnya 5 pangkat 4, perkalian berulangnya 5 kali 5 berulang 4 kali. Pembilang dan penyebut bisa kita coret. Nih, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, sampai habis, atas, bawah. Nah, menyisakan 5 kali 5 kali 5. Nih, bisa kita tulis dalam bentuk 5 pangkat 3. Lanjut. Untuk contoh kedua, dibaca apa ini? Bukan negatif 3 pangkat 6, tapi negatif 3 dipangkatkan 6 per negatif 3 dipangkatkan 4, karena ada kurungnya. Bilangan pokoknya negatif 3. Pembilangnya kita tulis, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 berulang berapa kali? 6 kali. Penyebutnya negatif 3 dipangkatkan 4. Bentuk perkalian berulangnya negatif 3 kali negatif 3 berulang 4 kali. Seperti yang di atas, kita coret pembilang, penyebut, atau kamu sering bilang atas, bawah, sepasang lagi atas, bawah. Menyisakan negatif 3 kali negatif 2. Nah, ditulisnya seperti ini, membacanya negatif 3, karena dalam kurung, maka harus membacanya negatif 3 dipangkatkan 2. Jangan negatif 3 pangkat 2, maknanya beda ya. Lanjut. Secara umum, dari dua contoh itu, ini bilangan 7, ini 4. Di sini menjadi
sudah kamu pelajari, segera dihafal ya. Ada yang mau mencatat? Catat dengan cepat ya. Harus kita lanjut ya. Nah, sekarang operasi gabungan perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Nah, ini kita akan latihan dengan contoh-contoh soal ya. Perhatikan bentuk ini. Ini ada bentuk pembagian gabung dengan bentuk perkalian. 7 pangkat 4 per 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 6 per 7 pangkat 3. Tulis dalam bentuk pangkat paling sederhana. Kita sudah mengumpulkan sifat-sifat sebanyak 5 ini ya. Coba kita lakukan penghitungan ini, penyederhanaan ini. Ada 2 cara yang ditawarkan ya. Untuk cara yang pertama, bentuk pertama, bentuk kedua. Ini bentuk pembagian dengan bilangan pokok yang sama. Kita akan pakai sifat nomor 4. Menjadi apa ini? 7 dipangkatkan 4 min 2. Bentuk yang kedua, 7 pangkat 6 per 7 pangkat 3. Menjadi 7 dipangkatkan 6 min 3. Jangan lupa tadi operasinya apa? Kali. Kita sederhanakan. Menjadi 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 6 kurangi 3 berapa? 3. Sekarang bentuk perkalian dari 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3. Bagaimana ini kita lakukan penyederhanaannya dengan sifat yang nomor 1. Pangkatnya kita jumlah ya. 7 dipangkatkan 2 tambah 3, hasilnya 7 pangkat 5. Itu cara satu. Cara yang lain. Cara yang lain kita pindah ke sini ya. Kita pakai prinsip apa ini? Pecahan ya ini ya. Nih, pecahan dengan bilangan pokoknya sama-sama 7 semua. Ya. Kita ambil pembilangnya dulu. Pembilangnya berbentuk perpangkatan yang dikalikan. Berarti pangkatnya dijumlah. Sifat mana ini? Sifat 1 ya. Lalu pembilangnya sudah, sekarang penyebutnya. 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 3. Kita gunakan sifat 1 juga. 7 pangkat 2 tambah 3. Hasilnya kita jumlahkan pangkatnya. Pembilangnya jadi 7 pangkat 10. Penyebutnya 7 pangkat 5. Kita pakai sifat nomor berapa? Ini pembagian. Bagus. Sifat nomor 4. Pangkatnya dikurangkan ya. 7 dipangkatkan, 10 kurangi 5. Hasilnya 7 pangkat 5. Samakah? Oke, sama ya. Kita akan coba dengan contoh yang lain. Ya, contoh lain. Nih, perintahnya masih sama. Kita akan menyederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Nah, kita ada berapa soal ini? 3. Kita siapkan dulu ya sifat-sifat yang sudah kita kumpulkan tadi. Supaya kamu nggak lupa nih. Untuk yang A dulu ya. Negatif 4 dipangkatkan 5 per negatif 4 dipangkatkan 2. Bilangan pokoknya sama-sama negatif 4. Maka sama dengan kita cukup memakai sifat yang keberapakah ini? Oh, keempat ya. Nah, ini pangkatnya dikurangkan. Jadinya negatif 4 dipangkatkan 5 kurangi 2, hasilnya negatif 4 dipangkatkan 3. Paham ya? Nah, lanjut yang B. Oke. Yang B, ini bentuk perkalian, bentuk pembagian, dan ini satu bentuk perpangkatan. Tapi dengan bilangan pokok yang sama, sama-sama semua 3. Kita lihat pembilangnya dulu ya. 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2. Kita pakai sifat yang nomor 1. Karena ini perkalian. Pangkatnya dijumlahkan, jadi 7 plus 2. Per untuk penyebutnya 3 pangkat 3. Yang atas pembilangnya menjadi 3 pangkat 7 tambah 2 tadi 9 per 3 pangkat 3. Nah, ini kita mau sederhanakan dengan sifat nomor berapa anak-anak? Kita lihat sifat, yuk pilih yang nomor 4 ya. 3 dipangkatkan 9
dikali 7 bisa ini. 3 dikali 7 dipangkatkan M. Jadi berapa? Ayo. Sudah dapat jawabnya. Ini kita pakai sifat nomor 2 ya. Jadi berapa? 3 dikali 7 dipangkatkan 3. Atau 21 dipangkatkan 3. Nah, ini tambah satu baris lebih sederhana lagi ya. Ya, kita lanjut untuk contoh. Sudah, sekarang menyederhanakan operasi bentuk aljabar yang berpangkat. Nah, tambah sedikit lebih sulit ya, tapi tidak apa-apa. Optimis pasti bisa. Ya, bentuk aljabar itu memuat angka, juga memuat huruf. Kita ambil contoh, ini sederhanakan bentuk aljabar berikut. Coba, ini kamu baca apa? 3M pangkat 7 per M pangkat 3. Soal berikutnya dan satu soal lagi sepertinya ini disiapkan ini ya. Sifat-sifat kita kumpulkan di sini ya. Kita mulai yang nomor 1 dulu, yang A maksudnya. Menjadi 3M pangkat 7 yang dikalikan atau yang dipangkatkan itu hanya M-nya ya. 3 nggak ikut dipangkatkan loh ya. Lihat 3 dikali M pangkat, tapi kita tidak usah tulis kalinya ya. Ini 3M pangkat 7 per M pangkat 3. Berarti dibagi. Dibagi itu kita pakai rumus nomor 4 ya. Menjadi 3 dikali M dipangkatkan, dikurangkan ini. 7 min 3. 3-nya nggak ikut dipangkatkan, jadi tetap 3. 3M pangkat 4. 7 min 3. 4. Ya, paham? Nah, yang perlu diingat ini, Bu Inggit selalu mengingatkan ini. 3M pangkat 7 itu tidak sama dengan 3M dipangkatkan 7 ya. Paham? Nah, yuk kita masuk ke soal yang B. Dibaca apa ini yang dalam kurung ini? 2X dipangkatkan 4 dikali 5X dipangkatkan 3. Lalu per X pangkat 2. Coba untuk bentuk pertama ini, pahami. 2X dipangkatkan 4. Kalau kita mau menghilangkan kurungnya, kita pakai sifat nomor berapa ya? Oh, nomor 2. Ini lihat nomor 2. Nomor 2 ya. 2-nya dipangkatkan 4, X-nya dipangkatkan 4. Lalu dikali 5X pangkat 3 per X pangkat 2 tetap posisinya pada tulisan seperti itu ya. Nah, sekarang semua ada bilangan pokok X ya. Nah, yang satunya 2 ini. Berarti harus dipisahkan ini. Yang bilangan biasa berarti ini 2 pangkat 4 dan 5. Kita kalikan 2 pangkat 4 kali 5. Lalu kita kalikan dengan bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya X. X-nya lalu pangkatnya siapa saja. Nah, kita perhatikan ini. Ini kali, berarti pangkatnya dijumlah. Setelah itu kok dibagi, oh pangkatnya dikurang. Maka X-nya menjadi berpangkat 4 tambah 3 kurangi 2. Nah, 4 tambah 3 kurangi 2 itu menghasilkan bilangan 5. Maka hasilnya, coba kita lihat ya, 2 pangkat 4 16 kali 5, kali X-nya menjadi berpangkat 5. Bentuk terakhirnya, 16 kali 5 berapa? 80 dikali X pangkat 5. Hasil terakhir 80 X pangkat 5. Paham? Oke. Ya, ini materi yang terakhir ya. Penerapan pembagian bilangan berpangkat dalam kehidupan nyata. Wah, senang ini kita akan mengaitkan dengan contoh kehidupan sehari-hari ya. Nah,